Bertahan atau dipecat, nasib Shin Tae-yong di tangan Indra Syafri. PSSI tengah melakukan evaluasi pada kinerja Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, bakal mengambil peran penting dalam evaluasi pelatih asal Korea Selatan itu. PSSI memang telah menjadwalkan evaluasi kinerja Shin Tae-yong. Rapat evaluasi Shin Tae-yong dilakukan buntut dari kegagalan timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2022. Timnas Indonesia tersingkir di babak semifinal Piala AFF 2022 setelah kalah agregat 0-2 dari Vietnam. PSSI telah mengutus Indra Syafri untuk berdiskusi dengan Shin Tae-yong. Kami meminta Dirtek PSSI yang berkomunikasi dan berdiskusi dengan Shin Tae-yong, ujar Sekjen PSSI, Yunus Nusi di GBK Arena. Lantas, bagaimana dengan nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia? Apakah masa depan arsitek asal Korea Selatan itu masih aman atau bahkan sebaliknya? Yunus Nusi mengatakan bahwa Indra Syafri akan melaporkan hasil rapat evaluasi terhadap Shin Tae-yong kepada Komite Eksekutif, Exco, PSSI. Itu nanti akan ada laporan dari Dirtek yang akan disampaikan kepada Exco hasil diskusi dan laporan dengan Shin Tae-yong, imbuh Yunus Nusi. Marcelino Ferdinand aset berharga timnas Indonesia yang bersinar pada semua level umur. Marcelino Ferdinand mampu menembus batas pada Piala AFF 2022. Berstatus sebagai pemain termuda pada turnamen, Marcelino berhasil memberikan penampilan mengesankan bersama timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand masuk dalam skuad timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Keputusan pelatih Shin Tae-yong memboyongnya tentu bukan tanpa alasan. Penampilannya sejak di skuad U19 hingga U22 sudah masuk dalam pengamatan dari Shin Tae-yong. Marcelino mampu menjawabnya dengan penampilan mengesankan pada semua level tersebut. Imbasnya adalah pelatih Shin Tae-yong mempromosikan ke timnas senior pada usia yang cukup muda yakni 17 tahun 4 bulan dan 18 hari. Sejak saat itu, Marcelino Ferdinand selalu masuk skuad timnas Indonesia senior asuhan Shin Tae-yong. Marcelino Ferdinand merupakan seorang gelandang serang yang punya visi bermain bagus. Bila melihat pemain 18 tahun itu, publik seakan diingatkan dengan Evan Dimas. Sewaktu muda, Evan Dimas juga berhasil dipercaya bermain pada sejumlah level timnas. Perannya juga mirip karena sama-sama seorang gelandang. Marcelino kini menjadi dirijen lapangan tengah timnas Indonesia. Peran tersebut didukung kualitas individu yang baik, kecepatan berlari, hingga kelincahan dalam menggiring bola. Bahkan, Marcelino juga punya kepercayaan diri yang bagus dalam melepaskan tendangan hingga assist. Kepiawaian itu menjadi nilai plus buat pemain yang berkarier bersama Persebaya Surabaya tersebut. Sederet kemampuan mengesankan itulah menjadi pertimbangan Shin Tae-yong mempromosikan Marcelino ke skuad senior. Termasuk saat bermain pada Piala AFF 2022. Saya memanggilnya karena memang dia punya kemampuan, kata Shin Tae-yong beberapa waktu lalu.